وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan materi kita, yaitu kitab pernikahan atau fikih nikah. Kita sampai di bab hak seorang istri kepada suaminya. Kita sampai di poin yang ke-9. Mana poin yang ke-9 dikatakan di sini itu tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan suaminya. Jadi seorang istri yang baik, seorang wanita yang solihah, ya, itu tidak melakukan hal-hal yang menyakiti perasaan suaminya. Tentu ketika membaca seperti ini jangan kemudian menggunakan perasaan kita juga gitu. Maksudnya kok dari kemarin suami aja yang diperhatikan, perasaanku nggak diperhatikan. Ya, ingat ya bahwasanya sifat seorang mukmin itu adalah idza qadallahu wa rasuluhu amron, ya, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka nali mukminin wala mukminatin idza qadallahu wa rasuluhu amron ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas ya bagi seorang yang beriman laki-laki maupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan perintah, makna ada dalilnya, ya, ada petunjuknya jelas, ada ayatnya jelas gitu kan. Lalu kemudian kita menolak atau nggak mau gitu, itu nggak pantas gitu. Karena tabiat orang yang beriman itu ya kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka berkata ayaqulu sami'na wa ata'na. Nah, itu sifat seorang yang beriman. Nah, jadi kitab ini itu menarik karena dia menyebutkan poin lalu kemudian dalil. Nah, oleh karena itu ya inilah ajaran Islam dalam berumah tangga. Artinya kalau kemudian kita mentaati, mengikuti apa yang diajarkan, ya apa yang dianjurkan di sini, maka insya Allah rumah tangga kita itu ya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang diharapkan banyak orang. Gitu. Ya. Banyak orang minta doa restu, gitu. Terus yang datang mendoakan semoga sakinah ya, gitu kan. Tapi dalam praktek menikahnya nggak pernah ngikuti ajaran Nabi SAW, gitu kan. Maka yang terjadi ya berantem, yang terjadi ya cerai, yang terjadi ya selingkuh lah segala macam. Nah, maka harusnya kita tuh introspeksi gitu loh. Sudahkah kita menjalankan pernikahan ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW atau enggak gitu kan? Kalau enggak ya tunggulah kehancurannya. Gitu. Tapi kalau kemudian iya, ya maka tentu godaan setan akan besar banget di situ. Maka ya bersabar dan bertahanlah di atas sunnah itu. Ya, dari Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu, ya, berkata Rasulullah SAW bersabda, la tu'dhi imra'atun zaujaha. Janganlah seorang wanita itu menyakiti suaminya fit dunya, di dunia, illa qalat zaujatuhu minal huril in, ya, kecuali istrinya dari kalangan bidadari akan berkata. Ya, jadi kalau kita pakai logika gini, seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia, maka istrinya dari kalangan bidadari akan berkata. Berarti seorang suami yang sabar disakiti wanita, dalam artian istrinya kurang ajar, ya sabar, istrinya ramah, ya sabar gitu kan. Maka balasannya surga. Sebaliknya wanita yang kurang ajar sama suaminya, balasannya belum tentu surga. Nah, maka istrinya nanti di surga mengatakan la tu'dhihi, he, wong wedok, jangan kamu sakiti dia. Nah, qatalaka Allah. Ya, semoga Allah membinasakan kamu. Ini doa mereka. Fa innama huwa indaki dakhilun yusiku ayyufarikuki ilaina. Karena sesungguhnya dia di sisimu itu sebentar. Dan bentar lagi dia akan meninggalkanmu untuk kembali kepada kami. Nah, dakhilun, simpanan bagimu itu sebentar. Dia hanya temanmu sebentar di dunia. Paling 60 tahun mati. Apalagi kalau suami sering diomel-omelin sama istrinya itu lah rata-rata ya 50, 47 mati udah. Banyak kasus kayak gitu. Makanya ini yang perlu kita pahami ya.
Yang punya bahasa sini tuh duwe bojo itu diwet-wet. Punya suami itu diwet-wet. Apalagi dia itu sholat, apalagi dia itu kerja, apalagi dia itu kacamatanya kacamata kuda, nggak lirik kanan lirik kiri, yang dilihat hanya kamu gitu kan. Ya semuanya diperjuangkan untukmu gitu kan. Kok kemudian sikapmu nggak baik gitu kan, terus kamu mau nyari yang kayak gimana gitu. Itu sebuah pertanyaan loh, serius. Kalau kita sudah mendapatkan seorang laki-laki atau seorang suami yang baik, yang sholat, yang bekerja, yang nggak aneh-aneh gitu kan, ya tiap hari dia pulang ke rumah gitu kan, tidak melakukan apa-apa, HP-nya juga nggak dikunci, kamu mau buka setiap saat ya bisa, kamu ya tahu teman-temannya gitu kan. Dia terbuka, jujur apa adanya. Kok kemudian jadi istri kurang ajar gitu kan? Ya, terus mau nyari yang seperti apa? Ya, ingat wa ta'adana rabbuka la in sakartum wa ta'adana rabbukum la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan Allah telah memaklumkan bahwasanya kalau kemudian kamu mensyukuri nikmat Allah, ya, maka Allah akan tambah, tapi kalau kamu ingkari maka Allah akan kasih adab yang pedih. Maka dalam hal ini hati-hati ya. Dan di antara sifat istri penghuni surga ialah meminta keridhaan suaminya segera. Jadi kok omongannya menyakitkan suaminya, gitu kan, maka harusnya dia galau. Sebagaimana galaunya anak kecil kalau ibunya atau bapaknya marah gitu. Ya, itu harusnya kita kayak gitu. Sama kayak kita kalau di sekolahan atau di kelas atau di kampus itu. Dosen kita marah sama kita kan gimana caranya berbuat agar dia nggak marah, kan nilai kita bagus gitu. Seorang istri harusnya seperti itu. Ketika ia berbuat salah, yang menyakiti suaminya, maka Rasulullah SAW bersabda, Nisa min ahlil jannah, ya, wanita-wanita kalian yang akan menjadi calon penghuni surga, yaitu al-wadudul walud, penuh rasa kasih sayang, banyak anak, kemudian al-a'ud, a'ud di sini dikatakan sebagai orang yang segera kembali kepada suaminya, ala zaujiha, kepada suaminya, allati idza ghadabat ja'at. Ya, kalau kemudian suaminya itu marah, ya, maka ja'at, dia akan mendatangi suaminya hatta tadu ayyadah, dan meletakkan tangannya fi yadi zaujiha, di tangan suaminya. Jadi dia pegang tangan suaminya. Wa taqulu, dan berkata, la aduku ghutman hatta tardo. Aku nggak akan merasakan ghutman, ghutman gimana? Tenang itu, plong itu, sampai engkau ridho. Tidur. Aku tidak bisa tidur sampai kamu ridho. Ya, jadi istri yang baik itu kayak gitu, suaminya marah tuh datengin gitu kan. Maaf loh mas, gitu kan. Aku beneran minta maaf atas kesalahanku. Oh jadi saya salah deh, nah wes setan terus itu datang. Enggak kamu enggak salah, enggak usah minta maaf. Gitu. Ben bojomu sing minta maaf. Ben dhek emeh turun jopo. Ya, jadi sekarang ya kebalik ya ini ya. Itu harusnya istri yang datang kepada suaminya untuk minta maaf, tapi malah dibalik-balik. Karena ya suami kadang golek goro-goro gitu loh. Ya, udah tahu rumah tangga baik-baik gitu kan masih aja lihat sana lihat sini gitu kan, akhirnya bikin masalah sendiri. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.